Sudah banyak sekali ditanya wartawan soal sikap terbaru dari Mas Ganjar yang mengatakan akan berada di luar pemerintahan. Masalahnya Mas Ganjar, itu statement itu keluar begitu cepat. Bahkan sebelum PDI Perjuangan memutuskan. Jadi ada apa Mas Ganjar? Tidak ada apa-apa, menunjukkan sebuah sikap politik dari seorang Ganjar begitu, dan publik akan tahu apa kemudian yang akan dilakukan. Maka para pendukung saya pasti dia akan membuat catatan, oh yang saya dukung punya sikap yang jelas, ya, tidak menunggu-nunggu, dan tentu saja ini memberikan pengharapan kepada yang lain. Di samping itu tentu saya menghormati siapa pemenang dan bagaimana mereka akan menyusun kabinet. Pasti yang di sana juga ramai. Saya kira kita membaca berita juga kan, mengikuti Metro TV juga sama. Pemberitaannya sama kok. Berapa kursi, berapa jumlah kabinet, apakah ini cukup bisa mengakomodasi yang lain. Sehingga itu penting untuk pemenang diberikan kesempatan untuk menyusun kabinet pada versinya. Dan pasti akan menghormati pendukungnya. Dan tentu saja juga ini bukan yang pertama saya sampaikan. Bahkan awal-awal setelah coblosan itu dalam sebuah wawancara, saya juga menyampaikan hal yang serupa sebenarnya. Makanya kalau ditawari bagaimana, tidak. Dan untuk kesekian kalinya, cuman yang sekarang memang agak ramai. Tapi benar, sudah ada yang menawari Mas Ganjar? Kenapa? Dari orang-orangnya Prabowo, oh, atau tidak, sudah ada yang menawari? Tidak? Tidak. Kalau begitu, apakah pernyataan Mas Ganjar ini memang sinyal atau sengaja untuk mengirimkan pesan, jangan coba-coba untuk tawari saya? Saya kira justru kesempatannya diberikan kepada mereka sekali lagi agar konsentrasi penuh kepada timnya untuk membentuk kabinet yang responsif pada perubahan dan bagaimana mereka akan bisa melaksanakan seluruh program yang disiapkan oleh pasangan terpilih. Jadi konsentrasi yang bisa diberikan ke sana akan mengurangi pikiran-pikiran mau ngajak siapa ya? Gitu. Pasti itu akan jauh lebih rumit lagi negosiasinya. Makanya. Mas, kita tahu kan PDI Perjuangan belum memutuskan karena menunggu Rakernas. Tapi ketika Mas Ganjar sudah keluar pernyataan ini, apakah ini juga sebetulnya karena Mas Ganjar sudah tahu bahwa PDI Perjuangan kurang lebih keputusannya juga akan sama dengan Mas Ganjar, makanya Mas Ganjar berani berstatement seperti itu? Enggak, ini pernyataan saya pribadi, sikap sebagai prinsipal, sebagai calon. Dan saya kira beberapa waktu lalu Pak Mahfud juga duduk di sini. Saya mengikuti statement beliau. Beliau sampaikan, saya punya standar etika. Wow. Saya hormat, respect betul sama Pak Mahfud. Dan saya kira hati kami sama pada soal itu. Nah, kalau partai, insya Allah kan akhir Mei ini kita akan ada Rakernas. Nanti akan ada keputusan di sana. Jadi sebagai anggota partai tentu saya akan mengikuti apa yang akan diputuskan dalam proses politiknya, tapi sebagai prinsipal, sebagai kandidat, saya harus menyatakan itu untuk memberikan sebuah kepastian, sikap politik yang jelas. Sikap politik dari seorang Ganjar. Tapi banyak yang membaca bahwa Ganjar berani bersikap seperti itu karena PDI Perjuangan juga sudah banyak mengeluarkan sinyal akan bersikap seperti itu. Benar tidak Mas Ganjar? Spekulasinya tentu bisa saja. Setidaknya partai yang dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi, hanya PDI Perjuangan yang waktu itu juga menyatakan secara terbuka, kami tidak di pemerintahan 10 tahun. Pada saat itu saya menjadi bagian di parlemen yang melakukan kontrol cukup keras waktu itu. Dan pemerintahnya baik-baik saja. Artinya ketika kemudian check and balances itu terjadi dan ada partai yang tidak di pemerintahan dan cukup kritis di parlemen, maka dinamika yang muncul akan sangat baik. Dan pengalaman itu kami miliki. Maka pada saat saya membuat statement itu, Pak Sekjen menyampaikan ya suasananya, kebatinannya seperti itu. Tapi apakah nanti keputusan seperti itu, pasti Ketua Umum kami akan menyampaikan. Dan kalau saya melihat Bu Mega concern betul pada proses pemilu kali ini. Maka menulis di media, membuat amicus curiae, bahkan kemarin pada jelang pembacaan gugatan di PT UN yang sekarang masih ongoing ya, Bu Mega mau hadir sendiri loh Mbak, untuk membacakan. Bahkan ketika proses di MK pun waktu ini panggil terus ada celotehan yang muncul waktu itu. Kalau nanti Ketua PDI Perjuangan dipanggil bagaimana? Saya ketemu Bu Mega. Ada loh Bu kemarin omongan yang mau manggil Bu Mega. Loh kalau saya dipanggil saya datang kok.
Saya akan ceritakan bagaimana demokrasi kita kawal. Saya akan ceritakan bagaimana partai kami dulu ditindas, dihajar, dihabisi, sehingga kami menyatakan tidak ikut pemilu di tahun 97 setelah peristiwa 96 Buddha Tuli. Dan kemudian jalannya pemerintahan hanya 7 bulan sekian. Kemudian tahun kedua, tepatnya tahun 99 pemilu lagi, hanya 2 tahun. Maka kalau kemudian mengambil sikap seperti apa, tentu PD Perjuangan rasanya tidak pernah hitam putih, abu-abu, selalu hitam atau putih memunculkan itu. Oke.